Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen membeli kotak brokat dari Paviliun Zhenwang, namun ia merasakan ada orang yang mengawasinya dari kegelapan. Dengan aura penindasan ia berpikir, hehe, para tikus muncul satu persatu, domain suci ini benar-benar sangat menarik. Rekan di belakangnya bertanya, Kakak Gu, bisakah kamu membuka kotak milikmu ini agar semua orang bisa melihatnya? Gadis senior di sampingnya menambahkan. Jika kamu ingin melihat isi di dalamnya, lebih baik kita kembali terlebih dahulu. Di sini ada begitu banyak orang, jika itu benar-benar harta berharga bisa-bisa kita dirampok orang. Setiap sekte memiliki satu kotak, harta macam apa yang tersimpan di dalamnya, harganya juga begitu mahal itu dibeli untuk bersenang-senang. Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen langsung membuka kotak brokat itu, untuk melihat apa isi di dalamnya, dan para murid lain mengamatinya dengan penuh harapan. Namun setelah kotak dibuka mereka seketika terheran, ini benda apa ini? Terlihat benda yang berada di dalam kotak brokat itu, hanyalah sepotong batu kecil. Melihat batu kecil itu, Ye Tianyu berkata, itu hanyalah batu biasa tanpa aura sedikit pun. Gadis senior di sampingnya menambahkan, seperti yang kuduga barang itu adalah barang tipuan. Berbeda dengan mereka, Gu Xuanchen justru berpikiran sebaliknya, tidak, ini sama sekali bukan batu biasa. Saat kotak brokat dibuka, buku surgawi Yin dan yang di tubuhku secara otomatis bergetar dan mulai berontak, seolah ingin menyerap kekuatan batu. Ini seharusnya batu ilahi tertinggi yang dijelaskan dalam buku surgawi Yin dan Yang. Batu ilahi tertinggi adalah objek kultivasi dari alam lain, esensinya setara dengan kristal suci di tempat suci, dan dapat membantu para kultivator dalam kultivasi mereka secara maksimal. Batu ini memang tidak berguna bagi mereka yang tidak bisa menyerap kekuatan batu dewa, tapi bagiku, itu sebanding dengan ribuan kristal suci. Mereka bahkan secara terang-terangan menempatkan benda ini sebagai umpan di 7 sekte besar domain suci. Benar saja ini ditujukan untuk menemukanku. Beberapa saat kemudian, scene berpindah pada malam hari, terlihat Hu Qingyang Master Sekte Gerbang 9 Surgawi, sedang memberi makan ikan di dalam kolam. Dan tak lama, sebuah tombak melesat ke arahnya, namun dengan santai ia menahan tombak itu menggunakan 2 jarinya. Sambil menahan serangan Hu Qingyang berkata, jangan seenaknya menyerang seseorang di tengah malam, apa kau ingin mati? Terlihat orang yang menyerang Hu Qingyang, adalah seorang pria berjubah, yang merupakan sosok yang terus mengincar Gu Xuanchen. Tak hanya satu yang menyerang, dari depan Hu Qingyang, juga terlihat seorang pria berjubah yang menyerang ke arahnya. Akan tetapi dengan mudahnya, Hu Qingyang menghindari serangan kedua yang mengarah ke dirinya itu. Tak ingin berlama-lama menahan tombak di jarinya, ia langsung menggunakan aura miliknya. Dan membuat ujung tombak pria berjubah itu, seketika hancur berkeping-keping. Melihat ujung tombak miliknya hancur, pria berjubah itu, sontak terkejut tak percaya, apa? Dan dengan cepat, pria berjubah itu bergegas melompat mundur. Setelah melompat mundur, pria berjubah itu berkata, aku hanya belum melihatmu selama beberapa bulan, tapi basis kultivasimu telah meningkat pesat. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Gerbang 9 Surgawi, dia benar-benar luar biasa. Hu Qingyang bertanya, bukankah aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu bertemu secara langsung? Salah seorang pria berjubah menjawab, Master Hu kamu jelas mengenalnya, dia selalu ingin mengalahkanmu, sehingga dia bisa mengambil posisi nomor 1 di antara kita. Pria berjubah di sampingnya menanggapi, setelah melalui begitu banyak hal, semua orang sudah mengetahui identitas masing-masing, mengapa repot-repot memakai jubah, bukankah begitu kakak ketiga? Dengan wajah bengis, Hu Qingyang membalas, berhentilah bicara omong kosong, sekarang saatnya turun ke bisnis. Tanpa basa-basi lagi para pria berjubah itu, bergegas melepas jubah mereka masing-masing, untuk memperlihatkan identitas mereka. Aku kehilangan senjata bagus lainnya, sial, dia adalah Master Sekte Tianjian, Wu Qianlong. Setiap kali kita bertemu, kita pasti akan menari dengan pisau dan senjata. Jadi aku menyarankanmu untuk menghemat tenaga, dia adalah Master Paviliun Zhenwang, Zhang Zhenshan.
Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa membunuhnya, jika kamu belum mencobanya? Dia adalah Master Sekte Senyan, Nanmen Yi. Ini sungguh membosankan. Dia adalah Master Pavilion Wushuang, Lin Zantian. Kamu lebih baik membuat lebih banyak keributan, sehingga orang lain akan mengetahui rahasia para patriark dari 7 sekte besar domain suci. Dia adalah Master Aula Alkemis, Niu Ben. Apakah sesuatu yang besar akan segera terjadi? Tapi aku tidak ingin membunuh seseorang lagi. Dia adalah Master Sekte Liga Guangwu, Sashi. Setelah mengungkapkan identitas mereka masing-masing, Hu Qingyang meminta mereka semua untuk mengikutinya. Sekarang ikuti aku. Tanpa banyak basa-basi, mereka bergegas berjalan mengikuti Hu Qingyang dari belakangnya. Baik. Beberapa saat kemudian mereka telah berkumpul di sebuah ruangan untuk memulai diskusi. Wu Qianglong membuka percakapan. Sudah beberapa bulan sejak Gu Xuanchen melarikan diri dari benua Qingyun terakhir kali, dan sekarang kita tidak pernah menemukan jejaknya lagi. Menurut kalian kemana dia bersembunyi? Nanmen Yi menanggapi, kalau ingin tahu, maka kita harus bertanya kepada saudara ketiga, apakah dia menyembunyikannya secara pribadi. Mendengar tuduhan yang ditujukan padanya, Hu Qingyang membalas, apa maksud perkataanmu? Ia menjelaskan, aku mendengar bahwa murid baru saudara laki-laki ketiga, Gu Santong, tidak hanya kaya, tetapi juga luar biasa dalam seni bela diri. Hari ini, dia membeli batu ilahi tertinggi milik Pavilion Zhenwang tanpa ragu-ragu. Bahkan kakak Zhenshan menggunakan teknik pencarian darah untuk menyelidiki muridmu hari ini, tetapi dia malah hampir tertangkap olehnya. Dilihat dari gerak-geriknya dan penampilan murid barumu, Gu Santong, sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa dia adalah Gu Xuanchen yang kita cari. Mendengar tuduhan yang dilontarkan Nanmen Yi, Hu Qingyang tanpa pikir panjang langsung mencekik lehernya. Dan berkata, saudara keenam, aku benar-benar tidak suka dengan orang sok pintar di depanku. Sekarang aku tanya, apakah kamu merasakan bahwa dia memiliki darah yang sama seperti kita? Nanmen Yi, yang dicekik lehernya, sama sekali tidak bisa berkutik. Sashi dari belakang bergegas menenangkannya, kakak ketiga, lepaskan dia, jika tidak kamu benar-benar akan membunuhnya. Dengan kesal Hu Qingyang melepas cekikannya, akan kuampuni kamu kali ini. Setelah dilepas, Nanmen Yi seketika terbatuk-batuk sambil menahan rasa sakit di lehernya. Hu Qingyang menjelaskan, saat pertama kali melihat Gu Santong, aku juga meragukan identitasnya karena keakrabannya. Aku juga telah menyelidiki semua identitas dan latar belakangnya, tidak diragukan lagi dia berasal dari Aula Baizan. Yang terpenting, orang ini tidak memiliki hubungan darah seperti kita bersaudara. Zhang Zhenshan menambahkan, kita juga hanya pernah bertemu secara tatap muka dengan Gu Xuanchen di peta sungai Gunung Qingyun. Meskipun Gu Santong terlihat mirip dengan Gu Xuanchen, tapi ada ratusan orang yang terlihat serupa di dunia ini, dan hanya darah guru suci yang merupakan bukti paling akurat. Wu Qianlong menanggapi, jika dia ingin menyalahkan, dia hanya bisa menyalahkan ayah dan ibu kita karena egois saat itu, dan hanya memberikan seluruh volume buku surgawi yin yang padanya. Sedangkan kita hanya bisa mengandalkan fragmen untuk bertahan hidup di tempat suci. Tapi untungnya, kita dapat mengandalkan kekuatan darah untuk mencari, sekarang kami akhirnya bisa berkumpul di sini. Tetapi jika Gu Xuanchen tidak dapat kita temukan sesegera mungkin. Orang-orang tua di tempat suci yang mengetahui dia memiliki seluruh volume yin yang Tianshu pasti akan merekomendasikan dia sebagai Raja Suci yang baru. Hu Qingyang membalas, oke, aku juga tahu kekhawatiran kalian, masalah ini, serahkan saja padaku untuk menyelidikinya. Adapun kalian, masalah Nether Passage harus terus berlanjut, tidak boleh ada kesalahan. Juga, tanpa perintah dariku, mulai sekarang, tidak akan ada pertemuan secara langsung seperti sekarang. Dengan aura penindasan, Hu Qingyang memperingatkan mereka, apa kalian mendengar semua perkataanku dengan jelas? Setelah mengatakan semua itu, ia bergegas berjalan pergi. Baiklah, sampai di sini saja, sekarang kalian bubar. Melihat Hu Qingyang yang terus memerintah mereka, sontak membuat Nanmen Yi semakin kesal. Dalam hatinya,
Dia terus memberikan perintah kepada kami di mana saja dengan paksa. Kamu tunggu saja saat aku menemukan keberadaan Gu Xuanchen, orang yang pertama diberantas adalah kakak ketiga. Di sisi lain, terlihat dua murid senior Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, sedang mengobrol di luar ruangan. Besok adalah konferensi Sengwu, kali ini saya pasti akan memenangkan kejuaraan untuk Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, aku juga akan mencoba yang terbaik pada kompetisi ini. Namun secara tiba-tiba muncul sebuah asap di sekeliling mereka, aneh, bau apa ini? Setelah menghirup asap itu, gadis senior dengan perhiasan di dahinya, langsung merasa pusing. Saudara Chen Sui, aku merasa sangat pusing, aku juga. Tak menunggu lama mereka berdua langsung terjatuh pingsan di sana. Scene berpindah keesokan harinya, di arena konferensi Shenwu, terlihat banyak orang yang telah berkumpul di sana. Dan pembawa acara menjelaskan, dengarkan, untuk semua jenius di domain suci yang telah datang ke kota Skyfire kami untuk berpartisipasi dalam sesi konferensi Shenwu kali ini. Aturan permainan berbeda dengan kompetisi sebelumnya, setiap tim akan mengirimkan 8 orang untuk mengikuti kompetisi. Dan duel antara kontestan antara lain adalah, seni bela diri, alkimia dan formasi, dan juga jenis pertandingan akan ditentukan dengan undian. Sekarang mari kita sambut para tim yang akan berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, antara lain adalah, Sekte Tianjian dan Sekte Senyan, Liga Guangwu dan Pavilion Wushuang, Aula Alkemis dan Pavilion Zhenwang. Dan yang terakhir adalah, Sekte Gerbang Sembilan Surgawi. Tanpa basa-basi lagi, pembawa acara bergegas meminta para pemimpin sekte untuk pindah ke tempat duduk mereka. Para patriark sekte silakan pindah ke platform tonton masing-masing. Tak menunggu lama, para patriark sekte bergegas melesat ke tempat mereka masing-masing. Pembawa acara bergegas memberi pengumuman, sekarang saya mengumumkan bahwa kompetisi telah resmi dimulai. Ronde pertama, Sekte Gerbang Sembilan Surgawi akan berhadapan dengan murid-murid dari Kuil Alkemis. Tolong masing-masing tim mengirim perwakilan untuk naik ke atas panggung. Zhao Wuchang perwakilan tim Aula Alkemis bergegas berjalan masuk ke dalam arena. 2 hari ini aku dimarahi Master Sekte karena masalah di Xian Laiju, dan aku sangat marah. Yang terbaik adalah menggunakan kompetisi seni bela diri ini untuk melampiaskan kekesalanku pada musuh di arena kompetisi. Ia terus berjalan maju memasuki arena untuk melihat siapa yang akan dia lawan. Biar kulihat orang sial mana yang akan dihajar oleh tuan muda ini. Dan terlihat perwakilan dari Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, Gu Xuanchen, yang melirik ke arahnya sambil tersenyum. Zhao Wuchang yang melihat lawannya adalah Gu Xuanchen sontak terkejut ketakutan. Tunggu, bagaimana bisa itu kamu? Sambil berkeringat dingin ia bertanya, bukankah kamu murid baru? Jadi bagaimana kamu bisa berdiri di sini dan berpartisipasi dalam kompetisi? Mendengar pertanyaan itu, Gu Xuanchen merenung beberapa saat, dan menjawab, kalau ini diperlihatkan sebelum kompetisi, Tian Feng melapor kepada Patriark Sekte Gerbang Sembilan Surgawi. Patriark, Yu Jiao dan Chen Sui tidak tahu siapa yang melakukannya. Mereka berdua pingsan di halaman karena keracunan. Mendengar laporan itu, Hu Qingyang bergegas memberi instruksi, karena situasinya yang mendesak, minta Gu Santong dan Ye Tianyu menggantikan mereka berdua dalam kompetisi. Mengingat semua itu, Gu Xuanchen berpikir, apakah dia ingin menggunakan kompetisi ini untuk menguji kekuatanku? Kalau memang begitu aku akan mengikuti permainanmu. Hu Qingyang memberi instruksi, dengarkan baik-baik, mari manfaatkan kompetisi ini untuk menyelidiki orang ini, jika dia terpojok, mungkin dia akan membocorkan identitas aslinya, baik. Di sisi lain Zhou Wuchang, di atas arena kompetisi gemetar panik, dalam hatinya, ini buruk, jika aku menghadapinya di sini, aku mungkin bahkan tidak akan bisa masuk ke final. Namun pembawa acara sudah memulai melakukan pengundian, untuk menentukan pertandingan apa yang akan mereka berdua lakukan. Semuanya, mari kita mulai undiannya. Sambil berkeringat dingin, Zhou Wuchang bergegas menggunakan tekniknya untuk mencegah undian. Kompetisi ilmu bela diri terpilih, jangan sampai mendapatkan undian bersaing dalam ilmu bela diri.
Tak menunggu lama, undian telah selesai dilakukan, dan dengan cepat pembawa acara mengumumkan, pertandingan kali ini adalah mengadu keterampilan alkemis. Dalam hati Zhou Wuchang, hehe, kali ini aku pasti bisa mengalahkannya. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, aku sebagai murid nomor 1 dari Aula Alkemis, aku akan memberitahumu seberapa terampil teknik alkemisku. Apakah kamu sudah siap untuk kalah? Gu Xuanchen menanggapi, haha, kalimat seperti itu harusnya aku yang menanyakannya. Dengan aura penindasan ia melanjutkan perkataannya, pesta kemenanganku akan segera dimulai. Apakah kau siap kalah? Dengan kesal Zhou Wuchang membalas, bocah sombong, dengan kemampuan yang telah kulatih di Aula Alkemis, aku pasti akan membuatmu turun dari arena kompetisi sambil menangis. Di sisi lain para patriark sekte masih terus mengamati Gu Xuanchen dari atas platform penonton. Dalam hati Hu Qingyang, Gu Santong, akan kulihat kekuatan milikmu, yang sebenarnya. Pembawa acara menjelaskan, bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil ada di kedua sisi ring. Dan batas waktu pemurnian adalah 1 jam, jika waktunya habis, kalian harus segera berhenti, tidak peduli apakah pemurnian kalian telah selesai atau belum. Jika satu pihak telah selesai membuat pil, pihak lain juga harus berhenti. Kualitas pil yang akan menjadi pemenang akan diperiksa oleh 7 master sekte. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kompetisi kali ini resmi dimulai. Tanpa basa-basi lagi Zhou Wuchang dengan cepat mempersiapkan kekuatan api miliknya. Dan bergegas menyalurkan api miliknya ke bawah tungku alkemis di hadapannya. Melihat api yang digunakan Zhou Wuchang, para murid sekte gerbang 9 surgawi sontak terkejut. Ini buruk, bukankah itu adalah inti api tingkat tinggi? Ye Tianyu bertanya, inti api tingkat langit, apa itu? Murid di sampingnya menjelaskan, saudari junior, apakah kamu tidak tahu jika kamu ingin melakukan pemurnian, selain memerlukan tungku dan bahan obat yang bagus, api juga sangat penting. Peringkat inti api dibagi menjadi beberapa peringkat antara lain, peringkat, surga, bumi, dalam, dan kuning, dan juga ada perbedaan antara tingkat tinggi dan rendah. Inti api tingkat tinggi tingkat langit ini adalah api teratas yang dimiliki seorang alkemis. Bahkan di domain suci, hanya sejumlah kecil orang yang bisa mengendalikannya, dan mereka layak menjadi murid berbakat dari Aula Alkemis. Mendengar semua penjelasannya, membuat Ye Tianyu menjadi sedikit cemas. Kalau begitu, inti api peringkat apa yang akan digunakan saudara Gu? Namun Gu Xuanchen dengan santai, menjentikkan jarinya. Dan tak menunggu lama muncul sebuah tungku alkemis dan di bawahnya terdapat api peringkat bumi tingkat 3. Melihat api yang digunakan Gu Xuanchen, para murid sekte gerbang 9 surgawi seketika kehilangan harapan untuk menang. Apakah saudara muda Gu hanya menggunakan api bumi tingkat tinggi? Di sisi lain Zhou Wuchang sontak tertawa, hahaha sebelum kompetisi, dia telah begitu sombong, tapi pada akhirnya, itu satu-satunya kemampuan yang dia miliki, benar-benar lelucon. Melihat api miliknya begitu diremehkan, sambil tersenyum Gu Xuanchen, langsung meledakkan kekuatan api di sekitar tungku. Hingga membuat orang-orang yang menonton dari samping arena berteriak kepanasan, karena ledakan api itu. Zhou Wuchang di samping seketika terkejut. Apakah kamu gila? Apakah kamu berencana untuk membakar semua bahan obat menjadi abu dengan menggunakan suhu setinggi itu? Apa bocah sepertimu ini benar-benar tahu cara melakukan pemurnian? Dengan cukup santai, Gu Xuanchen mulai mengontrol api miliknya, bangkit, tak lama api yang dia kontrol membentuk sebuah sosok naga. Api ungu bergegas memutar mengelilingi tungku alkemis milik Gu Xuanchen, hingga membuat suhu tempat di sana meningkat secara drastis. Para murid yang menonton dari samping arena sontak merinding ketakutan, teknik pemurnian macam apa ini? Api ungu milik Gu Xuanchen terus bergejolak, hingga membuat tutup tungku alkemis miliknya hampir terbuka. Para murid di samping arena kompetisi seketika berteriak panik, ini buruk, suhu di sini cukup tinggi, kalian cepat gunakan teknik perlindungan menggunakan aura masing-masing. Tak tinggal diam, Zhou Wuchang dengan sepenuh tenaga mencoba untuk bersaing. Sial, saat ini kita sedang melakukan pemurnian pil, bukan pemurnian senjata.
Namun Gu Xuanchen, secara tiba-tiba berteriak, buka. Penutup tungku alkemis miliknya seketika terlempar, dan api miliknya juga langsung bergejolak. Hingga membuat Zhou Wuchang yang sedang melakukan pemurnian di samping, terlempar keluar dari arena. Tak menunggu lama, Gu Xuanchen bergegas memperlihatkan sebuah pil yang telah dia murnikan. Orang-orang di samping arena kompetisi seketika terkejut, lihat pola di dalam pil itu sebenarnya mengembang. Apakah ini pil ajaib tingkat 10? Zhou Wuchang di samping berteriak tak percaya. Itu mustahil, kamu jelas menggunakan api peringkat bumi, dan atribut milikmu jauh lebih rendah dari milikku, jadi bagaimana itu mungkin? Sambil mendekat ke arahnya, Gu Xuanchen menjawab, ada puluhan ribu senjata dan harta karun tingkat tinggi di dunia ini. Akan tetapi ketika aku melawan orang, aku tidak pernah mengandalkan barang bantuan, dan aku hanya akan mengandalkan kekuatanku sendiri. Dengan aura penindasan ia melanjutkan perkataannya, untuk mengalahkan orang sepertimu menggunakan api peringkat bumi saja sudah lebih dari cukup. Sial, jika aku tahu lebih awal kamu ahli dalam pemurnian, aku akan memilih kompetisi formasi. Gu Xuanchen membalas, kamu tidak terima kalah, maka aku akan memberitahumu, apakah itu seni bela diri, alkemis, atau formasi, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat membuat aku kalah. Setelah mengatakan itu, Gu Xuanchen langsung menekan kepala Zhou Wuchang ke tanah, walau mengubah kompetisi, kamu pasti tetap akan terus dikalahkan olehku secara berulang, bocah bodoh. Pembawa acara bergegas mengumumkan, kompetisi alkemis kali ini, Gerbang 9 Surgawi telah memurnikan satu pil, namun kuil alkemis tidak sama sekali, jadi pemenang sudah diputuskan. Sekte Gerbang 9 Surgawi memenangkan kompetisi kali ini. Para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi sontak bersorak gembira, mantap kita menang, sangat bagus. Para patriark sekte yang mengamati dari platform kompetisi juga sontak terkejut. Nan Men-yi bergumam, ini benar-benar tidak dapat dipercaya, aku belum pernah melihat teknik pemurnian seperti itu. Hu Qingyang menanggapi, anak ini, sangat menarik. Beberapa saat kemudian, konferensi Sengwu terus berlangsung seperti api dan teh. Murid dari 7 sekte besar domain suci terus bersaing dengan keras. Kompetisi berlangsung sangat seru, dari yang awalnya 56 orang peserta hingga menjadi 14 orang yang tersisa, hingga akhirnya tiba pertandingan antar 7 peringkat teratas.